pagi, selamat berjumpa kembali di channel Cicaro Brian Andi. Eh, Pagi ini ya dengan background anak-anak bermain di sekitar saya akan share perawatan Cicaro saya dan bagaimana progresnya sampai pagi ini. Dan mungkin ada yang bertanya dan ada yang menyarankan ke saya, kenapa sih tidak dibuat ada lagu atau ada nyanyian atau apa di video saya seperti video-video orang pada umumnya. Satu dengan alasan saya jujur gaptek, yang kedua saya ingin video-video itu terlihat benar-benar original oleh para pencinta Cicaro, sehingga tidak ada editan. Yang ada di dalam video-video saya bukan editan tapi whole ketika saya melakukan aktivitas perawatan Cicaro saya, karena saya mengambil video secara manual dan ini merupakan video yang original. Dan di video ini ya, pertama saya akan perlihatkan Cicaro yang saya rawat dari usia 3 bulan, dari indukan asli hutan dan dirawat oleh induknya sampai usia 3 bulan. Yang pada awalnya ekor yang jantan yang dulu di kandang warna kuning di video saya sebelumnya saya cabut, yang sudah patah-patah dan sudah tumbuh. Kita lihat ya di video hitam, di video sangkar hitam, ekor sudah mulai full ya, yang saya ambil kemarin itu ya. Kita lihat ya. Dan saya akan coba pancing sedikit dengan siul, walaupun memang tidak dibolehkan untuk menyul terlalu sering di Cicaro muda, untuk menghindari terbawanya suara siulan itu dalam lagunya Cicaro, yang akan menyebabkan Cicaro Anda tidak akan bersuara murni, yang mungkin kalau suara bukan suara burung sering disebut orang suara setan. Saya akan coba tes dengan siulan ya, tidak mempan. Kemudian saya akan lanjutkan ya, ini Cicaro hutan jantan ya, yang kotanya terlalu kencang ya. Tetapi untuk sudah tidak terlalu luar. Ini yang keempat adalah Cicaro betina ya. Ini sudah positif betina karena sudah di DNA ya. Baik, sekarang saya akan lanjutkan untuk merawat. Kita lihat selama perawatan bisakah Cicaro ini berbunyi. Dan kondisi pagi ini di Cikarang Barat adalah paginya hujan dan sekarang kondisi mendung ya. Kita mulai rawat ya guys. Cicaro hutan jantan dan breeding, hasil breeding betina saya mandikan dengan cara disemprot saja ya, sama ya, berdekatan ya. Ya. Gantian ya. Saya mandikan, semprot dengan lembut ya. Jadi kalau menggunakan dryer dalam memandikan Cicaro, tolong jangan dengan semprotan yang keras ya. Semprot dengan lembut, biarkan mereka menikmati. Tapi memang ada beberapa Cicaro tidak terlalu menikmati. Kalau kita lihat yang betina hasil breeding ya, yang ini sudah positif betina karena sudah di DNA, dia sangat menikmati sekali dimandikan ya, sangat menikmati sekali ya. Kemudian kalau kita lihat yang muda hutan atau tangkapan hutan, tidak terlalu menikmati, itu sudah biasa ya. Memang untuk tangkapan hutan ini sebaiknya kalau punya waktu luang tidak disemprot. Waktu luang yang cukup banyak tidak usah disemprot, tapi dimandikan di dalam keramba ya. Saya lanjutkan memandikan ya. Yang betina saya mandikan, yang betina perawatan ya.
sangat menikmati sekali kalau kita lihat ya, sangat menikmati sekali mandinya ya. Ya, saya akan lanjutkan dulu sampai basah ya, nanti ya sudah basah ya, semua ya. Kalau kita lihat yang paling menikmati tetap yang betina dari hasil breeding yang sudah saya DNA kan dan sudah positif betina ya. Yang hutan mungkin karena sifat liarnya masih ada, jadi tetap kurang bisa menikmati ya, hasil mandinya. Kalau yang sudah menikmati seperti yang betina ini, stop untuk disemprot, artinya dia sudah merasa tubuhnya cukup basah dan saatnya mengeringkan untuk merapikan bulu-bulunya. Sekarang kita lanjut ke yang breeding dari indukan hutan yang dirawat oleh induknya sampai usia 3 bulan ya. Kita lihat ya, yang antara dua ini mana yang menikmati mandinya ya. Kita lihat dua ini mana yang sangat menikmati mandinya ya. Dan cuaca pagi ini tetap gerimis ya, saya tetap memandikan ya. Karena memang kalau cecak rawa ini sehat untuk dimandikan dalam kondisi gerimis pun tidak ada masalah ya. Dan biasanya kalau cecak rawa kita sehat, saat hujan besar pun terlihat mandi di cepuk ya. Jadi mungkin merasa terpancing untuk mandi karena cuaca tetap ada air, kemudian tubuh merasa gerah ya. Ini akan saya lanjutkan lagi sampai basah ya. Ya, kalau kita lihat yang usia 4,5 bulan ya sekarang, yang dari indukan hutan dan dirawat oleh induk sampai usia 3 bulan, dua-duanya sepasangnya ya, jantan yang disangkar hitam bodinya lebih besar dan yang betina disangkar coklat ya. Dua-duanya bisa menikmati mandi disemprot pagi ini walaupun cuaca gerimis ya. Kita lihat cukup bisa menikmati ya. Ya sudah ya, kita perhatiin ya, yang jantan menikmati sekali, yang betina menikmati sekali mandi paginya ya. Selesai mandi ini saya tergelitik untuk mencoba memancing dengan siul ya, satu kali siulan. Coba kita coba. Ternyata tetap tidak bisa ya. Dan lebih bagus ya, cecak rawa tidak bisa dipancing dengan siul, biarkan mereka berbunyi dengan sendirinya ya. Oke, semuanya sudah selesai ya. Nanti setelah ini saya akan lanjutkan ke cecak rawa yang kelima. Sekarang saya akan lanjut ke yang betina berikut ya. Ini cecak rawa betina ya. Saya akan lanjut memandikan ya dengan disemprot. Ini cecak rawa betina usia hampir 9 bulan ya, sudah DNA juga dan sama usianya dengan cecak rawa betina yang tadi di sangkar coklat yang saya mandikan. Saya juga akan mandikan ya. Kita bisa lihat di sini bahwa cecak rawa ini tidak terlalu menikmati kalau dimandikan dengan menggunakan dryer atau semprotan ya. Tapi
karena waktu terbatas ya, kita tetap usahakan memandikan secara pelan-pelan. Sebenarnya kalau setiap hari dimandikan dengan dryer ya, selama beberapa lama ya kita rawat, biasanya cucaro ini juga sudah menikmati dengan sendirinya dengan dimandikan dengan dryer ya. Satu-satunya kelebihan memandikan dengan dryer ini adalah lebih cepat ya, dibanding kalau menggunakan karamba ya. Kalau udah sambil mandikan kita bisa dengar sayup-sayup cucaro berbunyi di atas ya. Itu yang selalu menyiul biasanya cucaro hutan ya. Itu ciri-ciri bahwa tidak akan lama lagi akan berbunyi full plong kalau kata kicau mania ya. Nanti kita akan tinjau ke atas kembali setelah mandi. Saya akan mencoba mensiul kembali setelah memandikan ini, apakah mau berbunyi apa tidak yang antara dua itu. Kita akan tinjau kembali ya. Oh ya, ada pertanyaan biasanya, cucaro sudah bunyi apa belum? Sebenarnya untuk memastikan cucaro bunyi ini mau bunyi minimum itu tidak terlalu sulit ya, dengan bunyi krok-krok yang cukup sering ya, walau dari hinggap kemudian bertengger, itu sudah menandakan bahwa cucaro itu biasanya mau berbunyi. Cuma untuk kapan dia mau berbunyi, ada beberapa juga cucaro hasil breedingan membutuhkan cukup waktu lama ya untuk berbunyi, bukan tidak bisa berbunyi. Jadi perbedaan antara cucaro tangkapan hutan dengan cucaro hasil breedingan adalah di usia muda ya, usia 3 tahun usia 2 bulan 3 bulan biasanya rajin berkoar, kemudian dengan bertambahnya usianya akan sedikit ya, sampai usia 6-7 bulan kadang-kadang agak sedikit mandek, kemudian di atas usia 1 tahun akan kembali gacor. Sementara cucaro tangkapan hutan bukan tidak bisa berbunyi, kebanyakan mentalnya yang kurang berani untuk berbunyi jika dilihat orang ya, mungkin karena terbiasa berbunyi dalam kelompok, dalam di hutan ya, dengan hidup berkelompok enggak sulit berbunyi. Jadi jangan khawatir sebenarnya untuk cucaro yang sulit berbunyi ya. Kalau yang dari breeding, selama 4,5 tahun saya merawat cucaro hasil breedingan ini, belum pernah menemukan satupun cucaro hasil breedingannya yang tidak berbunyi atau tidak berani berbunyi. Cuma mungkin karena faktor tertentu ya, mungkin ketika usia tadi saya bilang 2-3 bulan rajin berbunyi, kemudian sedikit berkurang karena usia 2-3 bulan ya masih seperti mungkin bayi manusia ya, yang hanya ingin tahu, merasa kok saya bisa bersuara, kok saya bisa berisik. Kemudian setelah memahami bahwa memang bisa ya, akhirnya akan berhenti dengan sendirinya untuk belajar meniru-nirukan suara dari sekitarnya. Untuk itu, untuk usia 2 bulan 3 bulan tidak saya sarankan untuk sering disiul ya. Kalau siul pun jangan ada lagunya seperti saya contohkan ya. Pada akhirnya kita lihat bahwa cucaro ini yang tadinya tidak menikmati mandi ya, dia sudah mulai mengeluarkan minyak di ekornya ya. Saya rasa mandi pagi ini sudah cukup. Kita akan
pantau lagi ke atas garasi saya untuk melihat yang hasil mandi yang di atas tadi ya. Ini akan saya gantung kita lihat ya, sudah bisa menikmati ya. Kalau ini ya, kita lihat saya sudah mandikan, tetap saya gantung ya. Kalau cuaca memang masih mendung ya di sekitar Cikarang Barat ya. Kita lagi kita akan coba godain sedikit yang di atas ya. Selesai digantung ya, yang betina lagi asik makan gula Jerman ya. Kita lanjut ke yang terakhir ya. Ini selesai, sudah dijemur ya, 24 kaca sudah kita gantung. Kita tunggu nanti bunyinya ya guys. Yang kelima sudah digantung di dalam rumah ya, di ruang yang banyak dilalui oleh kita anggota keluarga, supaya terbiasa berbunyi di tempat yang ada orang lalu lalang melihat dan sebagainya. Dan pada video tutorial kali ini saya cukupkan sekian. Like, subscribe, masukan dan pertanyaan silahkan diajukan ke channel Cicaro Brian Andi, sehingga channel ini bisa berkembang lebih baik. Terima kasih. Salam Cicaro Mania dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.